Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anakku semuanya. Berjumpa lagi di tahun ajaran baru 2020-2021 bersama saya, Pak Nyoman Rinarta. Bapak akan mengajar di kelas 83, 84, dan 85. Baik, untuk pagi ini, anakku semuanya, kita masuk perdana, materi pertama yaitu mengenai sistem gerak. Sistem gerak yang akan dibahas dalam konsep ini ada 3 sub pembahasan, yaitu gerak pada manusia, pada benda, dan pada tumbuhan, dan ditambah gerak pada hewan. Baik, untuk yang pertama, anakku semuanya, hari ini kita masuk ke materi sistem gerak pada manusia, khususnya pada rangka manusia. Baik, jika tidak ada rangka di dalam tubuhmu, dapatkah kamu melakukan senam? Tentunya hal ini tidak dapat dilakukan. Fungsi sistem rangka bagi tubuh manusia yaitu 1. Memberikan bentuk dan mendukung tubuh kita. 2. Melindungi organ internal atau organ dalam. Misalnya tulang rusuk melindungi jantung, paru-paru, tulang tengkorak melindungi otak. 3. Tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang. Dan 4. Tempat dibentuknya sel darah yaitu pada bagian sumsum tulang, jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Bagian-bagian tulang. Bagian atas ada tulang tengkorak, ada tulang rahang, ada tulang selangka, ada tulang belikat, dan tulang lengan atas ada tulang rusuk. Tulang dada bagian tengah, tulang belakang punggung, dan tulang pengumpil, tulang hasta atau radius dan ulna. Tulang panggul pelus dan tulang duduk. Tulang jari, tulang paha, femur, tulang tempurung lutut, tulang betis, dan tulang kering. Bagian-bagian tulang tengkorak kepala, tulang dahi, dan teman-temannya ini nanti anakku semuanya mohon di dalam buku pembelajaran hal ini kalian baca dan pelajari. Bagian tulang ubun-ubun, bagian tengkorak kepala, tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang kepala belakang, tulang pelipis, dan tulang pipi. Tulang rahang atas seperti yang ditampilkan di gambar, bahwa tempat melekatnya gigi, dan satu lagi ingat bahwa gigi merupakan komponen termasuk tulang. Tulang rahang bawah, tulang selangka, dan tulang belikat. Tentunya anak-anakku harus ingat semua bahwa yang namanya tulang selangka dan tulang belikat itu bagian bawah. Tulang selangka ya seperti pada ditunjukkan gambar bagian depan, dan tulang belikat ditunjukkan bagian belakang. Dan tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang jaringan tangan. Tulang panggul, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Tulang pengumpil, tulang hasta. Tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, dan tulang pergelangan kaki. Struktur tulang, anakku semuanya, bahwa ingat bahwa tulang itu tersusun antar beberapa lapisan. Di antaranya ada yang namanya peristium bagian luar, terus ada bagian tulang kompak, setelah peristium ada tulang kompak, dan ada tulang spons setelah tulang kompak, dan ada sumsum tulang, dan ada pembuluh darah. Ingat bahwa salah satu fungsi dari tulang adalah tempat memproduksi sel darah, baik sel darah merah ataupun sel darah putih, yaitu tepatnya di sumsum tulang. Terlihat bahwa permukaan tulang yang panjang ditutup membran yang menempel dengan kuat, yang kita sebut dengan periosteum. Pembuluh-pembuluh darah kecil pada periosteum membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Membran ini penting dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang. Bagian angka 1. Pada bagian bawah periosteum terdapat tulang kompak nomor 2, atau disebut juga tulang keras, yaitu suatu lapisan tulang yang keras dan kuat. Tulang kompak mengandung sel-sel tulang, pembuluh-pembuluh darah nomor 3, dan zat kapur, fosfor, serta serabut elastis. Kerasnya tulang disebabkan karena zat kapur, fosfor, sedangkan serabut-serabut elastis mempertahankan tulang agar tetap kuat, tidak mudah rapuh ataupun patah. Selanjutnya, ujung tulang panjang ditutup dengan suatu lapisan jaringan tebal
lunak, dan lentur yang kita sebut dengan tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan tersusun atas sel-sel yang dikelilingi oleh matriks protein yang dihasilkan oleh sel-sel tersebut. Selain di ujung-ujung tulang panjang, tulang rawan juga dapat ditemukan di ujung-ujung tulang rusuk, dinding saluran pernapasan hidung, dan telinga, seperti yang ditampilkan pada gambar. Ini salah satu tulang pipa, bisa di tulang lengan atas ataupun tulang paha atas. Selanjutnya, bentuk tulang. Yang bagian di tengkorak atau bagian kepala yaitu tulang pipih atau flat bone. Terus bagian tulang rusuk ini ada irregular bone atau tulang tak beraturan. Dan yang bagian ini short bone yaitu tulang pendek, yaitu pada ruas-ruas jari tangan atau pada telapak tangan, dan long bone atau tulang pipa atau yang terdapat pada tulang paha atas dan lengan atas. Baik, berikutnya anakku semuanya, tugas pertama kalian adalah 1. Membuat tabel dan mendata nama tulang. Nama tulang misalnya apa? Tulang lengan atas. Contoh 1 misalnya di sini tulang lengan atas. Jenis tulang apakah panjang atau pipih atau pendek atau tak beraturan. Kalian checklist salah satu. Misalnya tulang lengan atas, kalian tulis checklist 1 di sini, cekrek. 1 di sini ya, Nak ya. Baik. Setelah kalian mendata beberapa minimal kalian mendata 20 jenis tulang. Ingat ya, Nak ya, di dalam tubuh kita itu ada sekitar kurang lebih 206 tulang. Jadi, dalam tugas ini Bapak hanya minta 20 jenis tulang yang Ananda kenal semuanya. Baik, berikutnya. Beberapa bulan sebelum kita dilahirkan, tulang kita tersusun dari, tentunya kalian pasti ingat, kenapa sih anak yang baru lahir atau kita sebut bayi itu bisa keluar pada jalannya itu. Ingat ya, Nak ya, bahwa tulang itu memerlukan waktu untuk mengeras. Makanya itu tulang yang kita susun pada anak yang baru dilahir disebut tulang rawan. Artinya apa? Secara keseluruhan, struktur tulang pada bayi itu masih berbentuk tulang rawan atau kartilago. Secara bertahap, tulang rawan akan rusak dan digantikan oleh tulang keras. Secara bertahap. Nah, tetapi pada perkembangannya tidak semua tulang rawan pada tubuh manusia akan digantikan oleh tulang keras. Contohnya, tentu kalian masih tahu, yaitu pada hidung, pada telinga. Dan ini masih mengandung tulang rawan. Coba kalian pegang telinga kalian, pasti masih lentur. Selanjutnya, proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras kita sebut dengan nama penulangan atau osifikasi. Tulang rawan memiliki rongga yang terisi osteoblast atau sel-sel pembentuk tulang. Selanjutnya, osteoblast akan membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Nah, selain mengalami osifikasi, tulang juga akan mengalami fusi atau penggabungan. Tentu kalian tahu di mana tulang itu bergabung. Orang dewasa, jumlah tulang pada sistem rangka sebanyak 206 tulang. Kurang lebih bisa bertambah, bisa kurang. Dari gambar ditampilkan bahwa struktur tulang rawan, kartilago, menjadi tulang keras. Proses ini kita sebut dengan proses osifikasi. Bagian dari tulang rawan ada perikondrium bagian atas dan kartilago hialin. Matrik kartilago mulai hancur. Terbentuknya apa? Pertumbuhan peristium dia bertambah panjang, perluasan bone collar atau struktur tulang, dan pembuluh darah tetap masih ada. Ada juga pembuluh kapiler di permukaan tulang. Pusat osifikasi primer, pusat pengerasan dimulai dari tengah. Ingat ya, ini keseluruhan disebut proses osifikasi. Nah, selanjutnya, sebelum kita lanjutkan ke hubungan antar tulang atau yang kita sebut dengan persendian, ada baiknya jika nanti pada saat ada beberapa materi yang Ananda belum pahami, kita bisa lanjut di media chatting atau WA group. Nah, kita akan berdiskusi di sana. Bapak siap selalu melayani jika ada pertanyaan yang dapat menguatkan pembelajaran kita. Demikian untuk pengantar materi ini, kita akan ketemu untuk pertemuan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan
Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan salam sehat.